saudara-saudariku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini kita boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah bersama melalui online. Dan kita percaya hari ini ada sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur kita bawa di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu semua yang hari ini bersama dengan kami. Yang pertama saya sapa yang ada di Australia. Bagi gereja PLC yang ada di kota Melbourne, Australia. Demikian bagi PA Peniel yang ada di Brisbane, PA Peniel juga yang ada di Sydney. Saya katakan salam. Dan demikian juga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di kota Bandung, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Tangerang, Citraraya. Saya katakan salam. Demikian juga PA-PA yang ada di kota Medan, baik PA juga yang ada di wilayah Jakarta, PA yang ada di Jawa Tengah, meliputi Semarang, Kartasura, Solo, Klaten, dan Wonogiri. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek dan yang ada di NTT, di Kabupaten Rotendao. Saya katakan salam. Dan hari ini mari kita boleh bersama-sama satukan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam waktu yang ada ini untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhanku, kalau hari ini Engkau boleh satukan kami kembali melalui ibadah online ini Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, darah-Mu menguduskan setiap kami. Demikian juga tempat di mana kami pakai untuk berkumpul, untuk beribadah. Tuhan, kami curahkan darah Kristus, sehingga tidak ada tulah kemusnahan, tidak ada tulah kegagalan, tidak ada tulah kemiskinan, tidak ada tulah sakit penyakit, termasuk untuk langit, tembaga, dan tanah besi, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau hadir hari ini memberkati ibadah kami, sehingga hari ini kami terima berkat-Mu yang dari surga. Kami terima kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, dan kami boleh mengalami Engkau, bahwa setiap kami masuk di hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan dalam pelatarnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Mari hari ini kita membawa syukur kita, membawa nyanyian bagi Tuhan, sebab kasih setianya kekal selamanya. Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Mari datang ke bait-Nya dengan bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Mari bersama-sama kita boleh kembali berdiri. Mari goyangkan tangan, goyangkan kakimu untuk bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita rasakan akan kemurahannya. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempol saudara, katakan, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mari nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Mari katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lebih lagi, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi berkata, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, Kau baik, sungguh baik, sangat baik, tak berkesudahan kasih setiamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari sekarang kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab firman-Nya berkata, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Mari hari ini kita benar-benar merindukan Tuhan. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita lebih lagi. Biar Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, memberkati kita hari ini. Mari ucapkan syukur. Mari sembah Dia. Mari awali dengan ucapan syukur. Mari shikarapa kata shikara lamananamu, karapa hata shikara lawatana mayawaka. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Betapa kami merindukan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja. Kami memerlukan
Engkau, hati kami rindu Engkau. Jamah kami, kuatkan kami, segarkan roh kami, segarkan jiwa tubuh kami itu. Bawa kami masuk di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di atas sakaramu. Haleluya. Mari Tuhan, mari Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan, kami datang dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Ini kami Tuhan yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sekali lagi dari awal. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kami berseru Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan, kami mau dekat Engkau. Ini kami Tuhan, oh, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Amin Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersujud menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi rindukan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, ya Tuhan, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau Tuhan. Sangat hadir dekat dengan umatnya. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan kerinduan, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati. Biar hadirat-Mu memenuhi kami sekarang. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah.
Katakan tempat ini ya Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan. Mari lebih lagi muliakan Dia, tinggikan Dia. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami. Buat Engkau yang mencurahkan kuasa-Mu bagi kami. Sehingga Engkau yang mengubahkan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan. Katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Mari puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Jesus, Engkau Raja, kemuliaan bagi Tuhan yang layak ditinggikan. Engkau dahsyat dan ajaib. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tiada batasnya, tiada batasan namamu. Mari puji Dia saudara. Mari tinggikan Dia sekali lagi. Dia kata nama ya namamu. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Hati kami melimpah syukur. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Haleluya. 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 Jesus. Mari Tuhan Kau melawat kami. Biar kekuatan-Mu, kekuatan dari-Mu yang membangkitkan roh kami. Oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan. Setiap kami yang letih lesu, terima semangat yang baru. Terima kekuatan yang baru. Biar api-Mu menyala. Biar api-Mu membakar kami. Haleluya. Di atas sana wakatase, di atas sana bayararamu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus Kau terus bekerja dalam kami. Mari Roh Kudus hari ini Kau menjamah kami lebih lagi. Kira batas syakara labatana maya labadana labas. Kira batas syakara batas. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Tuhan, mari
Mari Tuhan, hari ini Kau penuhi kami, puaskan jiwa roh kami, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Mari saudaraku, nyatakan Holy Spirit rena. Amin Tuhan. Holy Spirit rena. Yes Lord. Rena. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Holy Spirit rain. Yes Lord. Haleluya. Rena. Rain. Tidak terkecuali Tuhan. Bagi umat-Mu hari ini yang bersama-sama, Tuhan melawat dan Tuhan memberkati kami. Biar apakah dalam maya dalam badate. Holy Spirit rena. Mari saudara lebih lagi rindukan Dia, alami Dia secara pribadi, lepas pribadi. Holy Spirit rena. Holy Spirit rena. Yes Lord. Holy Spirit, I need You more and more and more.
Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu bagi kami hari ini. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Ini waktunya firman-Mu dinyatakan dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan declare bersama-sama kembali, menyatakan iman kita dengan pengertian, dengan iman. Maka kita percaya apa yang kita katakan jadi. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah El Shaddai. Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi, dan Dia yang berfirman, dan Dia juga yang melakukannya. Mari kita sama-sama untuk menyatakan deklarasi kita kepada Tuhan. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman-Mu, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku, merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Dikasih Tuhan, mari tiba saatnya kita untuk lebih lagi di dalam kita mendengar firman Tuhan. Kita buka hati kita, hidup kita. Dan sebelumnya mari kita menyatakan bahwa ketika kita mau ngikut Tuhan, biarlah kita mau setia sampai akhir. Jangan ada syarat apapun baru kita mengikut Tuhan. Tetapi hari ini kita menyatakan komitmen kita, Tuhan, kami mau setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya di dalam Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Tuhan beri rencana yang terbaik, rencana yang terbaik. Amin Tuhan. Semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Amin. Saudara, mari
jangan menyerah. Tuhan selalu menyertai kita. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Mari tetap berserah, saudara. Tetap percaya di dalam Yesus. Teguh, saudara. Karena rencana Tuhan sungguh yang terbaik. Rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu. Terima kasih Tuhan. Karena tangan-Mu yang memurnikan kami. Murnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Mari nyatakan komitmen kita. Kami tetap percaya. Ini hidupku Tuhan. Tanpa syarat. Kami tidak akan goyah. Kami akan terus berjalan. Kami tetap memiliki iman yang kuat. Buat kami setia Tuhan. Sampai garis akhir. Menyenangkan hatimu. Kami tetap percaya. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Sekali lagi, mari nyatakan ini hati kami Tuhan. Untuk percaya tanpa syarat. Apapun yang terjadi, kami tetap pegang teguh janji-Mu. Nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Senangkan hati. Senangkan hatimu Tuhan. Senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami tetap setia dan senangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Obed Sudarmanto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang dan kami bawa setiap hamba-hamba-Mu, orang-orang yang sudah Tuhan tebus untuk menjadi milik Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran firman. Itu sebabnya kami katakan dan kami deklarasikan bahwa pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan sudah terima, yang membuat kami bisa mengerti firman. Ampuni segala dosa, salah, dan pelanggaran kami. Kuduskan kami kembali dengan darah Yesus. Dan kami katakan ada darah Yesus yang sudah menebus kami, yang sudah membebaskan kami, dan yang membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, kita akan masih mempelajari rahasia baptisan. Saya setiap kali mempelajari rahasia baptisan, saya sangat excited sekali. Saya ditanya oleh seorang jemaat,
Dia katakan, Pak, saya sekarang sudah mengerti arti baptisan. Namun apa yang saya mau katakan bahwa perubahan yang dijanjikan dari baptisan itu saya nantikan dan nggak muncul-muncul. Saya tersenyum dan saya katakan, disinilah letak permasalahannya. Tuhan menjanjikan dengan baptisan ini akan ada perubahan yang total. Itu janjinya Tuhan. Pertanyaannya adalah, percayakah Anda? Kalau Anda percaya itu adalah sesuatu yang sifatnya rohani punya. Percaya itu roh. Sesuatu yang rohani. Nah, apa artinya? Tatkala kita percaya, harus ada tindakan tertentu yang menyatakan bahwa kita itu percaya. Jadi apa yang Tuhan janjikan di dalam baptisan itu, Anda mempercayainya dan Anda terima. Menantikan itu bukan sikap percaya, karena percaya itu harus dinyatakan dengan perkataan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu kita terima. Itulah respon yang harus kita kerjakan. Sekarang saya akan ajak Anda untuk membaca Efesus pasal 2 ayat 1-10, tapi tidak saya baca sekaligus. Saya akan baca satu ayat kemudian nanti akan kita pelajari. Ya, kita akan baca Efesus pasal yang kedua ayat yang 1. Efesus 2 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2 boleh? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Iya, stop dulu. Kamu dahulu sudah mati. Kapankah kita mati? Tatkala kita masuk di dalam baptisan. Firman Tuhan berkata, tatkala kita dibaptis ke dalam Yesus, sesungguhnya kita ikut disalibkan bersama Yesus dan kita juga ikut mati bersama Yesus, kemudian kita ikut dikubur bersama dengan Yesus. Ini adalah pengertian mengenai baptisan. Pada waktu Yesus bangkit, firman Tuhan berkata kita ikut bangkit. Dan kalimat pertama di dalam Efesus yang kedua, kamu dahulu sudah mati melalui baptisan. Ini yang tidak ditulis, tapi saya jabarkan, kamu, kita semua dahulu sudah mati melalui baptisan. Kenapa kita mati? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Pelanggaran, dosa menyebabkan kita mati. Ayat kedua, kamu hidup di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam pelanggaran itu, di dalam dosa itu. Karena kamu mengikuti jalan dunia. Jalan dunia, bukan jalannya Tuhan. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang sedang menguasai, membuat orang-orang itu taat dan melakukannya. Siapa orang-orang itu? Orang durhaka. Dalam bahasa aslinya dikatakan apeiteia. Apa itu? Orang yang tidak taat, orang yang bandel, orang yang keras kepala. Itulah orang-orang yang durhaka. Kita mengerti bahwa itu tidak diizinkan Tuhan menguasai dirimu dan kita ngikut saja.
Jadi mengikut saja, mengalir tapi dalam aliran yang salah. Oke, kita akan melihat ayat yang ketiga. Efesus 2 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Oke, tadi di dalam ayat yang kedua berkata bahwa kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Apa yang dikerjakan? Ayat yang ketiga berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Tatkala kita sedang hidup di dalam nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi pada dasarnya tidak ada cara untuk melepaskan diri. Tidak ada. Karena kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu daging. Nafsu daging, firman Tuhan berkata, kemarahan, kebencian, dendam, iri, kemudian dikuasai kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan bahkan keserakahan. Keserakahan ini akan selalu menguasai banyak orang. Bahkan juga yang namanya kesombongan. Orang yang sombong tak lama lagi pasti akan jatuh. Karena melalui roh kesombongan inilah tatkala masuk dalam hidup kita, roh-roh yang lain juga ikut masuk. Dan sejarah mencatat hamba-hamba Tuhan yang sombong tidak sedikit. Jemaat yang sombong tidak sedikit. Tatkala kesombongan ini masuk dan menguasai hidupnya, maka roh keangkuhan ikut masuk. Roh keangkuhan masuk. Dan nanti roh-roh yang lain juga ikut masuk. Oke, kita akan melihat selanjutnya ayat yang keempat. Efesus 2 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ayat 5. telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oh, haleluya. Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tuhan yang kaya dengan rahmat. Kemudian, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, Anda dan saya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tadi di dalam ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaranmu. Matinya adalah melalui baptisan. Dan sekarang dikatakan karena rahmat-Nya maka Tuhan menghidupkan kita. Ya, di dalam ayatnya yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kapan? Pada waktu Yesus bangkit dan kita ikut bangkit. Anda dan saya dihidupkan. Ya. Kemudian dikatakan sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Kita diselamatkan, kita hidup. Kita hidup karena kita diselamatkan. Kalau kita tidak diselamatkan, kita tidak hidup. Ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Oh, haleluya. Inilah
arti dari baptisan itu. Dan di dalam Kristus Yesus, Bapa di surga telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Nah, kalau kita kembali kepada minggu-minggu yang lalu, kita belajar mengenai arti baptisan yang kedua dan arti baptisan yang bagian pertama. Dikatakan tatkala kita dibaptis, kita mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus, dan waktu Yesus bangkit, kita diberi hidup yang baru. Itu menurut Roma pasal 6. Kemudian menurut Galatia dikatakan bahwa waktu kita mati bersama Yesus melalui penyalibannya itu, kemudian kita dikubur. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit, dan hidup kita yang kita jalani ini adalah bukan hidup kita sendiri, tapi hidup kita bersama dengan Kristus. Kemudian hidup kita itu sekarang adalah hidup di dalam iman, hidup oleh iman. Dan melalui hidup oleh iman, maka kita menjadi anak Abraham, mendapatkan DNA-nya Abraham dan DNA-nya Iskak dan Yakub. Anda dan saya setelah kebangkitan bersama Yesus, maka kita mendapatkan posisi yang baru, yaitu anak Abraham. Sekarang kita boleh menerima janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Waktu Tuhan memberkati Abraham, kita pun ikut diberkati bersama-sama Abraham. Karena apa? Memiliki DNA yang sama. Itu menurut Galatia. Kemudian menurut Kolose 3 ayat 3. Waktu kita mati bersama Yesus melalui baptisan, Yesus bangkit dan kita ikut bangkit. Anda dan saya masuk di dalam Yesus, hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Itu menurut Kolose. Dan sekarang menurut Efesus dikatakan bahwa Anda dan saya setelah mati bersama dengan Yesus, dikuburkan bersama Yesus, dan waktu Yesus bangkit kita ikut bangkit. Dan di dalam Yesus, Dia, Bapa di surga, telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Jadi Anda dan saya, kalau Anda percaya baptisan yang sudah Anda kerjakan sekian tahun, sekian puluh tahun, saya katakan ada janji yang Anda harus tahu, bahwa Anda sudah mendapatkan tempat itu. Oh, haleluya. Sekarang bagaimana tatkala Anda percaya? Anda tinggal mengatakan, Tuhan, kalau Anda masih ingat kapan Anda dibaptis? Saya ingat saya dibaptis waktu SMA. Kira-kira umur saya sekitar 17, 18. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian firman Tuhan berkata, saya sudah mati bersama Yesus. Saya sudah dikubur bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, aku ikut bangkit. Sesuai dengan Efesus, saya dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dan saya bersama Yesus mendapatkan tempat di surga bersama Yesus. Oh, haleluya. Mengapa kan Anda kadang-kadang ragu-ragu? Aduh, bagaimana? Saya lemah. Bagaimana saya dengan kehidupan saya? Bagaimana? Oh, firman Tuhan berkata, Anda yang belum punya rumah, saya mau kasih tahu kepada Anda. Alam roh itu mendahului alam jasmani. Kalau di dalam alam roh, Anda sudah mendapatkan tempat di surga. Firman Tuhan berkata, Yesus meninggalkan Anda dan saya untuk naik ke surga, menyediakan rumah bagimu dan rumah bagiku.
berarti di dalam alam roh Anda sudah mendapatkan rumah itu. Kalau Anda tahu artinya ini, di alam roh sudah terjadi, maka alam jasmani harus ikut. Tetapi sekali lagi ini bukan otomatis. Anda harus memperkatakan. Kalau Anda percaya, Anda mempercayai janji firman ini, Anda katakan, Tuhan, sesuai dengan Efesus 2 ayat yang ke-6 tadi. Berkata, waktu Yesus bangkit, aku ikut bangkit. Dan aku diberi tempat di surga bersama-sama dengan Yesus. Berarti aku punya tempat di sana. Sekarang Tuhan, di dalam alam jasmani secara hukum roh harus mengikuti apa yang terjadi di dalam hukum roh. Hukum roh berkata, aku punya tempat di surga. Dan Yesus pada waktu naik ke surga, dia mengatakan dia harus pergi kepada Bapa untuk menyediakan rumah bagiku. Aku percaya, secara jasmani, aku punya rumah dalam nama Yesus. Kalau Anda percaya, itulah yang harus Anda katakan. Katakan bukan kepada setiap manusia, tapi katakan kepada Tuhanmu. Tuhan, aku berdiri atas janji firman-Mu. Oke, yang percaya, marilah kita nyatakan iman itu. Sekarang kita akan lanjut lagi. Kita akan lihat ayatnya yang ke-7. Efesus 2 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Oke, jangan pernah ragu. Kasih karunia Tuhan itu akan terus bekerja dan melimpah-limpah. Gak pernah berhenti. Kasih karunia-Nya itu gak pernah berhenti. Kalau Anda sampai hari-hari ini Anda masih merasakan kehidupan yang sulit, kalau Anda percaya dengan firman ini, jangan pernah diam. Katakan, Tuhan, menurut firman-Mu, Efesus 2 ayat yang ke-7, aku telah mendapatkan kasih karunia-Mu. Aku ini adalah objek untuk memperoleh kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu dikatakan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tahukah Anda, tatkala Anda mendapatkan kasih karunia, segala yang Anda perlukan sudah disediakan oleh Dia. Ingat, sudah disediakan. Ya, ingat, sudah disediakan. Bukan untuk diminta lagi, wong sudah disediakan. Jadi tinggal katakan, Tuhan, Kau telah menyediakan keuangan untuk aku. Aku terima keuangan itu. Tuhan, Kau sudah menyediakan kesehatan untuk aku. Sekarang aku terima kesehatan itu. Oh, haleluya. Andai kata apabila Anda sekarang sesak napas, Anda katakan dan ikutin saya, Tuhan Yesus, aku minta darah-Mu. Aku taruh di paru-paruku kiri dan kanan. Sekarang aku katakan paru-paru ini sudah dibenarkan. Tidak ada masalah lagi. Sekarang aku bisa bernapas dengan lega dalam nama Yesus. Anda percaya, katakan itu. Karena sudah disediakan. Tuhan, Kau berkata, Engkau memberikan kepadaku kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya terima demi nama Yesus. Kalau Anda percaya, lakukan, milikilah respon yang benar. Karena cara Tuhan bekerja adalah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia sediakan. Mungkin Anda berkata, saya ini dikuasai jalan buntu, Pak. Masalah sepertinya mencintai saya, gak pernah mau pergi dari saya. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan kepadaku. Sekarang aku menerima jalan keluar-Mu. Sekarang mataku bisa melihat jalan keluar-Mu. Pikiranku pun bisa melihat jalan keluar-Mu.
dan saya akan mengikuti jalan keluarmu itu dalam nama Yesus. Apapun kesulitanmu, Tuhan tadi berkata di dalam ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Masa mendatang. Oke, kasih karunia itu diberikan kepada Anda. Dan tatkala Anda ngerti kasih karunia itu sudah diberikan kepada Anda, Ia pun menyediakan semua yang Anda perlukan. Oke, kita akan lanjut lagi. Ayatnya yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oh, haleluya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Oh, haleluya. Kalau Anda mendapatkan kasih karunia, bukan karena usahamu. Kalau Anda mendapatkan kasih karunia, bukan hasil kerjamu, bukan karena persembahanmu, bukan karena perbuatan baikmu, tapi itu pemberian. Karena kamu punya iman, maka itu diberikan. Anda harus ngerti yang namanya prinsip iman. Prinsip iman adalah kasih karunia. Anda tidak usah melakukan apa-apa, kasih karunia itu diberikan kepada Anda. Kasih karunia ini apa? Kasih karunia ini kalau saya umpamakan seperti magnet. Seperti magnet. Kalau Anda penuh dengan kasih karunia, kamu baru mikir apa saja yang kamu pikir itu bisa datang. Oke? Nah, bagaimana dengan jodoh? Ya, anak-anak muda selalu bergumul mengenai jodoh. Saya katakan tidak usah bergumul. Yang penting kamu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tinggal kamu ngomong, Tuhan terima kasih untuk jodohku. Kalau Anda perempuan, Anda katakan, terima kasih Tuhan untuk jodohku seorang pria sejati. Pria yang takut akan Tuhan. Pria yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau Anda ngerti, Anda minta dua hal ini, lebih daripada cukup. Tidak usah bilang, Tuhan aku minta suami yang kaya, Tuhan saya minta suami yang ganteng. Oh, haleluya. Ya, oke, kembali lagi. Yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Oh, haleluya. Oke. Nah, kasih karunia inilah yang Tuhan berikan berlimpah-limpah. Bukan cuma sekali, berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu gimana? Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Bagaimana caranya supaya Anda mendapatkan kasih karunia? Beriman. Nyatakan imanmu kepada Dia, bukan kepada orang. Nyatakan imanmu kepada Dia. Katakan, Tuhan aku berdiri atas firman-Mu. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Aku katakan, sebab karena kasih karunia aku telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahaku, tapi pemberian Tuhan. Kasih karunia itu aku terima demi nama Yesus. Dari bacaan ini kita mengerti kasih karunia pemberian Tuhan. Dan bukan usahamu, Anda hanya menyatakan imanmu. Ini yang sangat menarik. Seringkali orang susah untuk memahami ini. Ya. Seringkali orang berkata, Pak, kan ada istilah ora et labora. Saya kan harus bekerja. Nanti dulu bekerjanya yang gimana?
bukan bekerja yang menolong Tuhan. Kitalah yang minta tolong sama Tuhan. Jangan pernah menolong Tuhan. Tuhanlah yang menolong Anda dan saya. Jangan dibalik. Nyatakan imanmu. Tugasmu cuma satu, menyatakan imanmu. Tapi firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal, Anda punya iman, tapi kalau Anda tidur terus, firman Tuhan berkata, kemiskinan akan datang seperti tentara yang menyerbu. Jangan sampai salah. Anda menangkap satu firman, tapi melupakan yang satu. Ya. Nah, kita maka dari itu kita harus terus mempelajari dan mempelajari. Jangan sampai kita salah. Oke, ayat 9 tadi sudah dibaca ya. Ya. Itu bukan hasil kerjamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kalau Anda diberkati, jangan pernah memegahkan diri. Karena itu kasih karunia. Tadi saya katakan, saya umpamakan kasih karunia itu sebuah magnet. Ya, tatkala Anda mendapatkan kasih karunia, magnet itu sedang bekerja. Hati-hati. Magnet ini akan menyerap besi-besi yang bagus terserap. Paku-paku yang bagus terserap. Tapi jangan kaget, paku yang penuh karat pun juga kesedot. Nah, sekarang bagaimana Anda? Ya, besi-besi karatan juga ikut kesedot. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda diberi besi yang berkarat? Anda harus pilih dan Anda buang. Begitu juga dengan kasih karunia. Kasih karunia ini akan membuat Anda memiliki magnet, menyerap semuanya. Be careful, hati-hati, karena roh-roh jahat juga ikut bermain di sini. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di mana? Di dalam kasih karunia. Dan kasih karunia diberikan hanya di dalam Yesus Kristus. Anda nggak bisa menerima kasih karunia di luar Yesus. Nggak bisa. Kita harus menerima kasih karunia hanya di dalam Kristus. Oh, haleluya. Anda ngerti rahasia ini? Ini adalah rahasia baptisan bagian yang ketiga. Ya. Sekarang Anda ngerti, oh tatkala Anda dibaptis, Anda mati bersama dengan Yesus. Yes. Anda dikubur bersama Yesus, benar. Dan waktu Yesus bangkit, Anda ikut bangkit. Dan Anda hidup bersama dengan Yesus. Mendapatkan kasih karunia bersama dengan Yesus. Jadi Anda nggak boleh di luar Yesus. Dan Anda harus terus hidup di dalam Yesus. Jangan keluar dari situ. Sekarang, apa yang harus kita kerjakan? Ya. Firman sudah kita dengar. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Kalau Anda percaya, jangan pernah diam. Kalau Anda percaya, akui dan terima. Saya akan sekali lagi membacakan untuk Anda Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oh haleluya. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Pelaku firman. Pelaku firman, kata pelaku firman adalah poietes. Poietes. Dan poietes itu ada 3 pengertiannya. Yang pertama, kreator. Jadi menjadi pelaku firman itu kreator. Apa artinya kreator? Dengan firman yang kamu dengar, kamu bisa menciptakan sesuatu. Oke? Tadi saya katakan, kasih karunia itu seperti magnet. Sekarang, apa yang Anda harus lakukan?
Rohani itu tuh menyerap apapun. Rezeki yang besar Anda bisa serap. Kondisi baik Anda bisa serap. Kemudian, tatkala kamu mendengar firman pada saat ini, pelaku firman itu adalah kreator. Anda sedang menghadapi apa? Katakanlah Anda sedang sakit kepala, migrain. Oke, Anda kreator, Anda pelaku firman, Anda kreator. Anda ingat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, lebih-lebih kita sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Kita pasti, bukan mudah-mudahan, kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan bisa diterjemahkan dengan sakit penyakit. Sekarang Anda ngalamin vertigo, dibuka matanya katanya muter terus. Anda ngerti, Anda meng-create. Anda katakan, Tuhan, aku menerima darah-Mu, darah Yesus. Darah-Mu aku taruh di kepalaku. Dan isi kepalaku ini sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Maka vertigo tidak boleh menguasai aku. Pergi dan tinggalkan aku sekarang juga dalam nama Yesus. Anda membaca firman, Anda ingat, dan Anda mencoba meng-create kesembuhan untuk dirimu sendiri. Ya. Bagaimana kalau anak-anakmu sakit? Sama. Anda sebagai kreator. Karena Anda pelaku firman. Yang kedua, Anda adalah teknisi. Anda melihat pompa air rusak. Anda lihat, Anda cek, Anda langsung ngerti. Oh, yang rusak adalah di sini. Maka saya betulkan. Oh, enggak bisa dibetulkan, saya beli. Oke. Anda teknisi. Terus bagaimana? Sama. Anda pelaku firman adalah teknisi. Apa yang terjadi? Oh, tiba-tiba Anda melihat family jatuh. Enggak bisa jalan. Anda teknisi. Anda katakan, Tuhan, aku minta darah-Mu, darah Yesus yang membenarkan itu. Sekarang aku taruh di kaki saudaraku ini. Kaki yang mana? Jangan bilang cuman kaki doang. Kaki yang mana? Oh, dua-duanya Tuhan, aku taruh darah Yesus. Firman-Mu berkata, darah Yesus membuat benar kedua kakinya. Saraf-sarafnya dibuat benar. Otot-ototnya dibuat benar. Tulang-tulangnya dibuat benar. Firman Tuhan berkata, dia pasti diselamatkan dari kesakitan, dari tidak bisa berjalan. Pasti. Ingat, bukan mudah-mudahan. Pasti. Arti yang ketiga adalah insinyur. Insinyur adalah tinggal insinyur apa? Insinyur mesin, insinyur bangunan. Oke, tatkala melihat bangunan retak, insinyurnya akan bertanya, ada nggak gambar rumah ini? Mana? Tak lihat. Aku pengen tahu struktur tanahnya bagaimana, fondasinya berapa dalam. Dilihatlah dia dan dia langsung tahu. Oke, ini fondasinya kurang dalam. Bukan temboknya itu langsung didempul. Nah, dicari penyebabnya apa. Nah, bagaimana aplikasi di dalam kerohanian? Kalau Anda orang insinyur, kalau ada orang punya masalah, dan orang itu Anda tanyai, kamu sering ngalamin begini ya? Iya, apa aja coba? Oh, saya sakit ini. Mungkinkah kedua orang tuamu ada yang sakit itu? Oh ya ada. Mungkinkah kakek nenekmu mengalami ini? Oh ada. Anda ngerti apa yang harus Anda lakukan? Kemudian orang itu diajak pengakuan, Tuhan, aku sudah Kau tebus menjadi milikmu, sekarang aku milikmu 100%. Aku memang anak kedua orang tuaku, tapi bukan milik mereka. Aku memang cucu kakek nenekku, tapi bukan milik mereka, milik Yesus. Itu sebabnya penyakit yang diturunkan tidak boleh menguasai hidupku lagi. Mulai sekarang juga.
harus berhenti. Sakit-sakit yang diturunkan ini harus stop, tidak boleh berlanjut. Kalau Anda ngerti, Anda oleh Tuhan dijadikan pelaku firman. Oh yes, Anda boleh dan diizinkan untuk menggunakan firman-firman demi kemuliaannya di dalam hidupmu. Bagaimana dengan kondisi keuanganmu? Kondisi keuanganmu kurang sehat. Anda bisa menggunakan kebenaran firman. Anda bisa katakan, Tuhan, darah-Mu yang membenarkan hidupku. Sekarang juga membenarkan perekonomianku. Darah-Mu membenarkan usahaku. Mulai hari ini usahaku dibuat benar. Maka roh yang membuat bangkrut tidak boleh mengerongrong. Roh-roh yang membuat rugi tidak boleh menguasainya. Katakan itu kalau Anda punya iman. Semuanya tergantung dengan iman. Tuhan dengan firman-Nya cukup jelas bahwa Yesus telah membenarkan dengan darah-Nya. Ya. Semuanya bisa dibenarkan dengan darah-Nya. Masa depan anak-anakmu juga bisa dibenarkan dengan darah-Nya. Sekarang tergantung Anda dan saya. Kalau Anda percaya, praktekkan. Praktekkan saudaraku. Supaya Anda boleh punya iman yang kuat. Saya berharap mulai sekarang Anda mengerti kebenaran firman. Jangan pernah berkata, waduh, masa depan saya banyak yang mengganggunya. Anda bisa katakan dalam nama Yesus, masa depanku, karirku, aku taruh darah Yesus dan darah Yesus membenarkan. Karir pun bisa Yesus benarkan. Tatkala ada penghalang-penghalangnya, Anda katakan, karirku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Penghalang-penghalang itu harus minggir. Katakan, harus minggir. Tidak boleh menghalang-halangi. Seberapa besar imanmu? Kalau Anda percaya, jangan pernah diam. Jangan pernah diam. Oh, terima kasih Tuhan. Yes, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sudah kami terima. Firman-Mu ada di dalam roh kami. Tuhan, demi nama Yesus, meteraikan kebenaran firman ini dengan roh-Mu yang kudus. Dan biarlah firman ini membangkitkan anak-anak Allah yang terpuruk bangkit kembali. Anak-anak Allah yang dikuasai penyakit bangkit kembali. Anak-anak Allah yang merasa jalan buntu menguasainya, mulai sekarang jalan buntu itu dirubah menjadi jalan keluar. Dan kami katakan demi nama Yesus, mulai sekarang juga, kebenaran firman ini dapat diterima oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid. Lakukan juga untuk kami, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami sekarang. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau mendengar kami dan Engkau ada bersama dengan kami, sesuai dengan yang Kau janjikan. Kau sedang memberkati roti dan anggur ini, dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara, kita akan memperkatakan apa yang kita percaya dengan hubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Hal-hal yang membuat kami gagal,
hal-hal yang membuat kami dikuasai jalan buntu, hal-hal yang membuat kami tertipu, celaka, itu pun sudah diambil semuanya dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal-Mu. Demi nama Yesus, aku terima. Hidup kekal-Mu ada di dalam hidupku. Mulai sekarang aku katakan, hidup kekal itu adalah hidupnya Yesus sendiri. Kebinasaan tidak boleh menguasainya. Kegagalan tidak boleh menguasainya. Kemiskinan tidak boleh menguasainya. Kecelakaan tidak boleh menguasainya. Aku percaya itu janji Tuhan dan pasti terjadi dalam hidupku. Sekarang posisiku, aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Janji firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Aku terima dan aku percaya. Sekarang aku mengambil darah-Mu, darah Yesus. Aku taruh pada tubuhku. Dan firman-Mu berkata, seluruh tubuhku dibenarkan dengan darah Yesus. Organ-organku juga dibenarkan dengan darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, penyakit apapun termasuk virus corona tidak boleh menguasai dan masuk ke tubuhku. Ini adalah imanku. Terjadilah imanku ini di dalam hidupku. Demi nama Yesus. Kita akan lanjut doa syafaat. Tuhan, kami mau lanjut dengan doa-doa syafaat kami. Kami sekarang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri, Menko, juga pejabat-pejabat negara setingkat dengan Menteri. Kami minta pewahyuan, hikmat, dan pengertian untuk mereka. Kami mintakan agape, kasih-Nya Tuhan yang mengikat mereka. Mereka bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk polisi dan TNI supaya diikat dengan kasih-Nya Tuhan, supaya mereka solid. Mereka menjaga NKRI, menjaga keamanan, dan mereka tidak ragu-ragu terhadap orang-orang yang ingin membuat kekacauan, orang-orang yang ingin merubah dasar negara, orang-orang yang ingin mengganti pemerintahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ada darah Yesus, ada padam
mereka yang sudah Tuhan tunjuk sebagai pemimpin bangsa dan negara ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa bangsa kami mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai sekarang kami katakan bahwa pertolongan Tuhan turun atas bangsa kami. Jalan keluar diberikan kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa keluar dari virus corona. Bangsa kami juga bisa mengatasi kesulitan perekonomian. Dan mulai sekarang kami katakan, bangsa kami yang sudah Tuhan pimpin dan bimbing ini akan mencapai target seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, darah Yesus ada pada bangsa dan negara kami, sehingga damai sejahtera ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Kau mendengar kami, dan demi nama Yesus kami berdoa. Kami juga mintakan Tuhan damai-Mu, sejahtera-Mu ada pada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Agape-Mu juga mengalir ke dalam kehidupan mereka. Aku percaya mulai hari ini ke depan, kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu diubahkan menjadi lebih baik. Karena firman-Mu yang mereka mengerti, yang mereka dengar dan mereka mengerti, akan membebaskan mereka dari semua ikatan, belenggu apapun namanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, shalom. Sampai berjumpa lagi. Haleluya. Amin. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita menyatakan syukur kita hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Segala hormat Tuhan hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Amin. Puji Tuhan saudaraku, Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan dalam pelatarnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Mari hari ini kita membawa syukur kita, membawa nyanyian bagi Tuhan, sebab kasih setianya kekal selamanya. Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Mari datang ke bait-Nya dengan bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur.
datang dengan syukur, membawa hidup kita persembahkan hanya bagi Dia. Mari sekali lagi kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati yang bersuka. Haleluya. Rasakan dan lihat bahwa sungguh baik Tuhan kita. Amin. Bagi yang berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dikatakan semua saudara, acungkan jempol untuk selamanya. Kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik, sangat baik, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, mari lebih lagi bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, mari kita bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah